Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Fusoleha dari kelas 1C nomor absen 26. Saya akan menjelaskan tentang tugas rekursif. Untuk soal yang pertama, menampilkan barisan n bilangan menggunakan dua metode angka dan metode main. Untuk metode angka, menggunakan kondisi if jika n sama dengan 1, untuk semua n dimulai dari bilangan 1, return 1, menyelesaikan eksekusi. Else, jika salah, maka return akan bernilai 0. Untuk metode main menggunakan integer deret i, lalu sistem out print jumlah deret yang diinginkan. Ini akan menampilkan perintah untuk menginputkan jumlah deret. Deret sama dengan S1 next integer. Menggunakan perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan deret, increment i. Untuk i sama dengan 1 adalah blok kode yang akan diulangi atau nilai awal variabel. Kemudian i kurang dari sama dengan deret adalah kondisi yang harus dipenuhi sampai perulangan itu berhenti. Kemudian i plus plus atau increment adalah kondisi di mana perulangan ini setiap nilai i akan bertambah 1. Kemudian sistem outprint menampilkan perulangan. Taran jumlah deret yang akan diinginkan, saya isi 12. Nah, di sini akan muncul 1 sampai 12. Kemudian untuk soal yang kedua, membalik bilangan secara rekursif. Terdapat 3 metode. Yang pertama metode sebelum, metode setelah, dan metode main. Untuk metode sebelum, menggunakan integer A dan integer B, sistem outprint A+, if B sama dengan A, jika nilai B ini sama dengan A, maka return digunakan untuk mengembalikan. Jadi jika B yang diinputkan sama dengan A, maka itulah nanti yang akan ditampilkan di output. Kemudian increment A. Sebelum A, B, mengembalikan nilai yang tersimpan dalam metode sebelum kepada kode yang akan memanggil metode tersebut. Kemudian metode setelah, integer A, integer B, sistem outprint plus B plus, if B sama dengan A, return, menyelesaikan eksekusi suatu metode. Kemudian decrement B setelah A dan B. Kemudian metode main menggunakan scanner input, new scanner system in. Kemudian sistem outprint, nilai awal. Di sini nilai awal harus kita inputkan yaitu dengan tipe data integer A sama dengan input next integer. Kemudian sistem outprint nilai akhir, di sini kita akan menginputkan nilai atau batas akhir dalam program ini. Integer menggunakan tipe data integer B sama dengan input next integer. Kemudian sistem outprint bilangan sebelum dibalik akan dimunculkan bilangan sebelum A dan B. Kemudian setelah itu sistem outprint bilangan setelah dibalik. Kita run. Di sini saya akan menginputkan nilai awal 1 dan kemudian nilai akhir 7. Nah, maka akan tampil output bilangan sebelum dibalik adalah urut dari awal 1, 2, sampai 7. Kemudian bilangan setelah dibalik adalah angka urut mulai dari 7 hingga 1. Kemudian untuk soal yang ketiga, membuat fungsi untuk menghitung faktorial. Terdapat 2 metode, yaitu metode faktorial dan metode main. Untuk metode faktorial menggunakan kondisi if A sama dengan 0, return 1, jika hasil dari A min 1, perulangan A min 1 adalah 0, maka terjadi return bilangan 1 yang akan ditampilkan adalah 1. Kemudian masuk rumus return A dikali faktorial A min 1.
faktorial A-1 ini akan terjadi perulangan di sini, sebagaimana misal A saya inputkan 5, maka setelah 5 akan terjadi perhitungan atau eksekusi 5-1 sama dengan 4, kemudian seterusnya 4-1 sama dengan 3, dan hingga mencapai 1-1 sama dengan 0. Jika nilainya sudah 0, maka dia akan ditampilkan, yang akan ditampilkan adalah 1, bukan 0. Kemudian masuk ke method main, yaitu menggunakan scanner, masih menggunakan scanner. Sistem out print, masukkan bilangan. Integer, bilangan, input next integer. Di sini kita akan memasukkan bilangan yang kita inginkan. Kemudian sistem out print learn akan ditampilkan. Faktorial dari bilangan yang kita inputkan adalah eksekusi dari faktorial bilangan. Kita mencoba run. Kita memasukkan bilangan, saya akan masukkan bilangan 4. Nah, akan terjadi faktorial dari 4 faktorial adalah 24. Kemudian untuk soal yang keempat, menampilkan bilangan Fibonacci. Terdapat dua metode, yaitu metode Fibonacci dan metode main. Untuk metode Fibonacci menggunakan integer n, if jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return, maka hasil yang ditampilkan adalah 1. Return Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Kemudian untuk metode main, integer i sama dengan 0, menggunakan scanner S1 new scanner system in, system out print, kita masukkan jumlah deret, menggunakan integer n sama dengan S1 next integer. Kemudian akan ditampilkan output, system out print hasil sama dengan. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for. For i sama dengan 0, i kurang dari n, kemudian increment. Untuk i sama dengan 0, kita jalankan perulangan mulai dari variabel i sama dengan 1 sampai dengan i kurang dari n sesuai jumlah inputan angka yang kita masukkan nanti. Kemudian dalam step iterasi, dinaikkanlah variabel i sebanyak 1 angka menggunakan perintah increment i ini. Misal saya masukkan jumlah deret 6. Nah, maka inilah hasil untuk jumlah deret tersebut. Kemudian soalan yang kelima, menghitung segitiga Pascal. Terdapat dua metode, yaitu metode yang pertama adalah metode rumus Pascal, integer x, integer y, if jika y sama dengan 0 atau y sama dengan x, maka return 1. Kemudian else, jika salah, kita masuk ke return rumus Pascal, x-1, y-1 plus rumus Pascal, x-1, y. Kemudian untuk metode yang kedua adalah metode main, menggunakan scanner. Kemudian sistem out print, masukkan jumlah baris. Di sini kita harus memasukkan jumlah baris dengan menggunakan tipe data integer b as next integer. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for integer x sama dengan 0, x kurang dari sama dengan b, x increment. Nah, perulangan for di bagian x ini digunakan untuk membentuk baris. Kemudian x kurang dari sama dengan b adalah kondisi yang harus dipenuhi sampai perulangan tersebut berhenti. Kemudian untuk x++ atau increment, kondisi ini adalah kondisi di mana x increment, nilai x harus bertambah 1. Kemudian for integer y sama dengan b, y lebih dari
atau sama dengan X, Y decrement atau Y min. Di sini difungsikan untuk membuat kolom, dan Y lebih dari sama dengan X adalah kondisi yang harus dipenuhi sampai perulangan berhenti pada X. X decrement adalah kondisi perulangan di mana Y decrement adalah nilai Y harus berkurang 1. Kemudian sistem outprint, di sini kita menggunakan perulangan for lagi, integer Y sama dengan 0, Y kurang dari X, Y plus atau Y increment, sistem outprint plus rumus Pascal X, Y. Di sini menampilkan pernyataan yang akan diulang. Nah, seperti ini. Pemanggilan dari rumus ini. Baik, di sini saya akan masukkan jumlah baris 4. Nah, akan tampil output yang seperti ini. Untuk soal yang ke-6, yaitu penjumlahan rekursif untuk N bilangan. Terdapat tiga metode. Yang pertama, metode rekursif, metode tambah, kemudian metode min. Untuk metode rekursif, integer A, integer B, kondisi if, jika A kurang dari sama dengan B, maka sistem outprint adalah A. Kemudian if jika A kurang dari B, sistem outprint plus rekursif A plus 1, B. Kemudian untuk metode tambah menggunakan integer A, hanya integer A. If jika A lebih dari 0, maka return A plus tambah A min 1. Nah, kemudian jika A salah, jika else, return adalah 0. Kemudian untuk metode main, integer A sama dengan 1. Di sini semua penjumlahan dimulai dari angka 1. Scanner input, new scanner system in. Nah, sistem outprint, di sini kita memasukkan nilai menggunakan integer B sama dengan input next integer, menginputkan batas angka yang ingin dijumlahkan. Kemudian sistem outprint len, hasil penjumlahan rekursif A, B, di sini memanggil main rekursif, ya, memanggil ini. Kemudian sistem outprint len sama dengan tambah B. Nah, di sini tambah akan muncul. Masukkan nilai, saya masukkan nilai 7. Nah, di sini akan terjadi hasil penjumlahan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan 7 sama dengan 28. Itu adalah penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.